Kami mendengar katanya Mas Ilham ini usia 3 tahun saja sudah baca buku ensiklopedia. Itu masih tanya kepada Bapak. Tapi Bapak selalu bilang ke saya begitu. Waktu saya kecil, saya mungkin terlalu cerewet. Semuanya saya tanya. Sehingga Bapak tidak sabar lagi kasih saya, ini baca ini daripada tanya terus, dikasih ensiklopedia. Sehingga saya bisa belajar semuanya. Gitu. Mas Ilham, ada foto lagi yang mau diperlihatkan? Wah. Ini ya, Mini Cooper. Iya, Mini Cooper. Kuno. Ada kenaan apa dengan mobil ini? Sepupu saya. Jadi anak dari kakaknya Bapak tertua, Tante Titi, Mas Adri. Dulu memang tinggal satu rumah tangga. Mas Adri Subono yang Java Musik Indo itu. Memang bukan satu rumah tangga, satu kamar. Kita 4 laki-laki karena kita kan tinggal satu apartemen kecil ya. 4 laki-laki itu Mas Adri, Mas Budi, ada adik saya dan saya. Berempat, satu kamar tidur dengan 2 tempat itu yang bunk bed gitu ya. Jadi saya tidur di atas, di bawah saya itu adik saya, terus Mas Adi di atas juga dan di bawah Mas Budi. Nah yang ini bukan? Ada Mas Budi. Gimana Mas? Mikir sih. Apa kabar? Jadi, halo Mas Budi. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi yang Mas Budi itu tadi di tingkat yang mana? Yang atas. Oh, di bawah. ini bicara satu kamar. Iya. Saya nggak dengar soalnya. Oke, lagi sedang bicara sekamar berempat itu Mas Budi. Waduh, ya Susunannya itu memang selalu nggak pernah tuker-tuker. Kita di atas. Oke, Mas Budi Ilham di atas. sama Tarek di bawah. Oke. Bukan saya di atas. Di bawah. Saya di bawah ya? Di bawah sama Tarek. Itu kamar ukuran berapa kali berapa untuk anak cowok berempat? Usia berapa berarti? Saya Bapak ya, Mas. Ilham usia 6 tahun ya. Masuk sekolah. Iya. 6 tahun, saya sebelum Ilham sekolah, saya sudah ada di sana. Saya ingat sekali, di Jerman itu ada tradisi kalau sekolah itu dibekali awal, yaitu Schultüte. Schultüte itu artinya bekal kayak kunus gitu. Kayak kunus gitu, diisi dengan buku dan sebagainya. Dan permen dan buku juga dan sebagainya. Pokoknya itu. Saya ingat sekali waktu itu di situ sudah ada, jadi umurnya. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Berarti saya baru pas masuk, saya umur 6. Oke. Mas Ilham waktu itu 6 tahun, Pak Budi? Saya umur 12 tahun. 12, beda 6 berarti ya? Beda 6 tahun. Oke, tapi sekamar tuh? Sekamar. Sekamar anak kecil ini ganggu nggak sih? Aduh, ganggu yang positif karena Ilham itu sebelum sekolah udah bisa baca lancar. Anak 6 tahun itu? 5 tahun, menggali 4,5 tahun sudah bisa baca saya dengar. Wow. Waktu Ilham ke Indonesia pertama kali Ilham umur 5 tahun. 5 tahun. Itu saya tahu Ilham sudah baca. Sudah bisa baca karena gemar membaca, ya Ilham selalu baca. Apa saja dibaca. Termasuk ketika Pak Budi lagi tidur misalnya? Iya, dia baca pagi-pagi dia bangun dia baca. Jadi, belum sekolah aja sudah butuh buku. Bayangin sampai sekarang kayak gimana itu. Kalau saya kecaluan. Anak kecil zaman sekarang baca dan ingin tahu gitu. Ya. Jadi kalau saya bilang Wunderkind ya. Wunderkind itu bahasa Jerman. Yeah. Bahasa sininya apa ya? Bahasa gaulnya bocah ajaib ya. Bocah ajaib. Mas Budi, ini kalau sedikit saja gitu ini mengenai Mas Ilham kecil itu kan kakak nih. Iya. Ya. Kalau anak kecil itu kan biasanya kalau ada curhat-curhat yang nggak suka di sekolah gitu, ada curhatnya ke Mas Budi juga? Tahu, mungkin Mas yang cerita. Gimana? Enggak tuh, tapi saya ingat Ilham itu selalu mendapat nilai 10. Dia kepingin satu saat mendapat nilai 5. Lah. Iya, dan jadi bagaimana saya merasakan fail, kepingin. Nah, saya tahu persis cerita bahwa dia kepingin apa sih kok orang kok saya 10 semua 1. Kalau 10 kan di sana 1. Jadi nilai kebalik. Kalau kita dapat 10 di sana 1. Nah, selalu begitu dan Ilham nggak tahu. Sempat bilang saya pengen dapat nilai 5 gitu. Ya ceritanya begitu. Jadi waktu kita duduk bersama apa sama mama bicara, wah Ilham juga gitu. Jadi memang wajar ya. Karena harus gimana ya? Oke, anak-anak yang lain malah sering dapat nilai 5, ingin sekali-sekali dapat 10, ini 10 terus ingin coba Iya, gimana? Aneh. Oke, Mas Budi, terima kasih. Baik, terima kasih sudah mampir cerita mengenai masa kecil Mas Ilham Habibie. Kami kembali saat lagi.
Nah, di situ saya memang tentu dapat kebanyakan bantuan dari ibu. Jadi saya ingat tahun 81 itu ibu sengaja memang tinggal 1 bulan lebih dengan saya sebelum saya masuk ke apartemen dan setelah saya masuk untuk mengajari saya bagaimana itu dengan rumah tangga.